warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Baik semua? Ya, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran kita di pagi hari ini. Untuk semuanya, semoga kita selalu diberi kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, dan tetap di rumah saja apabila tidak ada keperluan penting di luar. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah ada yang tidak masuk? Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Nurah Ilmiatus, Rafika Inayah, Sofi Fahaya, Berliana Gita. Iya, hadir semua ya berarti. Alhamdulillah pada hadir semua. Bagaimana untuk tugas kemarin? Apakah ada kesulitan? Tidak ada ya. Sudah dikumpulkan semua ya. Ya, sepertinya ada yang belum mengumpulkan. Bagi yang belum mengumpulkan, segera ya diselesaikan. Apabila ada kesulitan, bisa bertanya ke ibu atau bisa melalui WA lewat grup ya, kan ada. Nah, untuk itu, untuk tugas yang kemarin, apakah ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas yang kemarin? Sudah ya, sudah bisa semua ya. Beberapa mungkin ada yang belum mengumpulkan sepertinya. Jadi yang belum, tolong segera diselesaikan. Apabila ada kesulitan, kalian bisa bertanya ke ibu, bisa PC ibu dari di WA ataupun juga bisa di grup. Dan untuk itu, yang bagi yang terlambat, sudah tahu kan konsekuensinya. Kalau terlambat mengumpulkan tugas, maka nilai akan dikurangi. Nah, tadi malam ibu sudah men-share materinya. Apakah sudah dibaca? Ada yang sudah membaca? Sepertinya banyak yang belum ya. Oke. Ibu akan bertanya, prinsip dasar pembuatan kain itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Pasti yang udah baca materi pasti tahu. Ada yang tahu? Iya benar. Prinsip dasar pembuatan kain itu dengan cara ditenun. Itu salah satunya. Jadi prinsip pembuatan kain itu ada 3, yaitu dengan cara ditenun, dirajut, dan tanpa ditenun. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tenunan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tenunan? Ada yang tahu bisa menjelaskannya? Jadi tenunan itu adalah kain yang dibuat dari hasil penyilangan 2 benang dengan cara ditenun atau dianyam. Nah, kalian biasanya tahu kan serat-serat benang di kain itu antara serat benang yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Coba kalian lihat serat kain belacu dengan kain drill. Coba kalian nanti amati antara kain drill dengan kain belacu. Pasti persilangan benangnya itu mesti berbeda. Kalau drill itu menyerong, kalau yang belacu itu ke tegak lurus. Nah, nanti kalian bisa amati ya. Untuk itu kita akan membahas mengenai sebuah tenunan. Ibu akan share dulu PPT-nya. Apakah sudah terlihat? Jadi materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang konstruksi bahan tekstil.
Pengertian tenunan adalah proses pembuatan bahan tekstil yang dilakukan melalui persilangan antara benang lunsing dan benang pakan pada sudut yang tepat satu sama lain. Ada yang tahu benang lunsing dan benang pakan itu apa? Ada yang tahu? Iya, benar. Benang lunsing adalah benang yang memanjang ke arah panjang kain, sedangkan benang pakan merupakan benang yang melintang ke arah lebar kain. Jadi sudah mudeng ya antara benang lunsing dan benang pakan itu apa? Silang tenun terdiri dari bermacam-macam silang dasar dan variasinya. Silang dasar dikelompokkan menjadi 3, yaitu silang polos, silang satin, dan silang kepar. Pertama, silang polos. Silang polos mempunyai persilangan yang paling banyak antara benang lunsing dan benang pakan. Bahan tekstil yang ditenun dengan silang polos mempunyai permukaan yang sama antara bagian yang baik dan bagian yang buruk. Kelebihan silang polos antara lain kuat karena banyak persilangannya, licin karena persilangan dekat satu sama lain, dan tidak mudah bertiras, dan benangnya tidak mudah tersangkut. Konstruksi bahan tekstil yang dibuat dengan silang polos paling sedikit terdiri dari 2 benang lunsing dan 2 benang pakan. Pengembangan tenunan polos dapat dilakukan dengan memaksimalkan jenis tenunan ini, antara lain blacu, bahan putih berkolin. Jadi seperti blacu, bahan-bahan putih seperti mori itu termasuk ke dalam jenis silang polos. Kalian bisa perhatikan ini struktur anyaman silang polos. Jadi dia bentuknya itu teratur. Jadi dia itu rapat ya. Jadi persilangan itu dekat satu sama lain. Yang kedua, ada silang kepar. Pada bagian baik dari tenunan silang kepar terlihat alur yang arahnya serong ke kiri atau ke kanan. Timbal balik silang kepar tidak sama, kecuali pada kepar timbal balik. Pada bagian balik tenunan terlihat lebih berkilau sedikit dari bagian buruk. Pada salah satu bagian lebih banyak terlihat benang lunsing daripada benang pakan. Pada bagian yang lain sebaliknya. Apabila pada bagian baik tenunan terlihat banyak lunsing disebut kepar lunsing. Apabila terlihat banyak benang pakan disebut kepar pakan. Silang kepar lebih kuat daripada silang polos karena lebih banyak benang yang dipergunakan untuk silang kepar, juga lebih berat daripada silang polos. Bahan tekstil yang dihasilkan di tenun silang kepar yaitu seperti gedril, gabardin, bahan kasur, dan veterband. Kalian bisa lihat ini struktur gambar dari silang keparnya. Jadi dia menyerong arahnya. Bisa dipahami untuk silang kepar? Yang ketiga, silang satin. Membuat tenunan dengan silang satin paling sedikit memerlukan 5 gun. Oleh karena itu disebut satin silang 5. Gambaran yang sekecil-kecilnya dari silang satin ialah 5 lunsing dan 5 pakan. Satin itu disebut satin lunsing apabila yang terlihat di atas bahan banyak benang lunsing. Disebut satin pakan apabila yang terlihat di atas bahan banyak benang pakan. Biasanya tenunan satin 5 gun ditulis 4:1, artinya 4 benang lunsing di atas dan 1 benang pakan di bawah. Kemungkinan yang lain 1:4, artinya 1 benang lunsing di atas dan 4 benang pakan di bawah. Corak yang menggambarkan silang satin sekurang-kurangnya terdiri dari 5 lunsing dan 5 pakan. Lompatan pada silang satin selalu lebih dari 1
dan tidak pernah jumlah gun kurang 1 dan tidak boleh mempunyai pembagi sama. Nah, ini struktur untuk silang satin, kalian bisa lihat seperti ini. Macam-macam silang satin itu ada 2 macam, satin longsin dan satin pakan. Dikatakan satin longsin apabila pada bagian baik satin itu lebih banyak terlihat benang longsin daripada benang pakan. Satin pakan apabila yang banyak terlihat pada bagian baik adalah benang pakan. Keuntungan silang satin ialah untuk mendapatkan tenunan yang berkilau. Tenunan akan lebih kuat karena memerlukan lebih banyak benang. Mendapatkan tenunan berpori, benang yang kurang baik dapat disembunyikan. Untuk membuat silang satin dapat digunakan benang yang kurang baik, karena benang yang kurang baik ini dapat disembunyikan dari permukaan tenunan itu. Keburukannya ialah tenun silang satin mempunyai benang bebas yang panjang. Oleh karenanya, benang bebas ini lebih mudah tersangkut dan putus. Bahan tekstil bahan yang ditenun silang satin ialah satiner, bahan kasur, damas, handuk berkotak, dan pelen. Variasi silang satin ialah satin yang diperkuat dan satin drill. Oke, materinya itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan kasih soal buat kalian untuk kalian kerjakan nanti. Nanti Ibu share di Google Classroom untuk soalnya. Deadline-nya sampai jam 11 malam ya. Dan ingat, tugasnya jangan sampai telat, karena kalau telat nanti Ibu kurangin nilainya. Dan untuk pertemuan minggu depan, Ibu mau beri PR buat kalian untuk membawa alat dan bahan untuk membuat praktek silang dasar satin, polos, dan kepar. Nah, kalian bisa catat alat dan bahannya, yaitu gunting, penggaris, pensil, ballpoint, dan kertas marmer. Kertas marmernya bisa bawa 2 warna ya. Oke, itu aja yang Ibu sampaikan. Untuk kali ini pembelajaran kita tutupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silakan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, baiklah Ibu yang akan bertanya. Bagaimana kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau jawab? Ya? Ya, bener Tasya. Jadi materi kali ini itu tadi kesimpulannya ya. Nah, udah semua. Semoga kali ini pembelajaran semoga bermanfaat, dan jangan lupa materi dipelajari lagi. Dan untuk pertemuan berikutnya kalian persiapan mempelajari bagaimana cara pembuatan tenunan biar nanti lebih mudah. Jadi saya tidak menjelaskannya berulang kali biar kalian itu lebih paham nanti di kelas. Oke, sudah sampai sini saja. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.